Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, masih membahas seputar lobster air tawar. Ini teman-teman, saya sedang memindahkan burayak yang ada di kolam ini ya. Ini baru sebagian ya, tadi saya fokuskan di tempat persembunyiannya ini ya. Nih tuh ya, ada dua. Ini baru sebagian, ini masih banyak nih yang di sini. Ini nantinya yang di sini masih ada indukan yang betina, itu saya akan pindahkan ke kolam terpal yang ada di luar ya. Jadi saya satukan menjadi satu, dan ini juga akan saya pindahkan ke kolam terpal ya. Nah, di sini juga teman-teman, kita akan pindahkan juga ya. Ini juga ada indukan satu yang bertelur, kita pindahkan ke luar ya. Kalau untuk umur segini ya teman-teman, ini sudah bisa kita pindahkan ya ke kolam yang baru atau air yang baru, karena ini sudah umur 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan, ini semuanya rata-rata sama ya, umurnya 1 bulan. Dengan satu indukan ya. Nah, jika teman-teman mau memilih memilih indukan, mungkin bisa dilihat dari pertumbuhannya itu dari burayak seperti ini ya. Ini kan umurnya sama 1 bulan. Nah, kita lihat pertumbuhannya yang paling cepat ya, itu bisa kita pilih dan kita seleksi untuk menjadi calon indukan. Di sini bisa kita cari ya, misalkan mana yang besar. Nah, tuh yang ini nih, tuh ini yang besar ya. Badannya tuh lumayan besar ya, cepat dibandingkan teman-temannya yang lain ya, lobster yang lain. Nah, nanti sekitar 1,5 bulan atau beberapa hari lagi kita cek ada yang besar dibandingkan dengan saudaranya itu ya, itu bisa kita ambil ya untuk jadikan indukan. Oke teman-teman, saksikan terus ya, jangan di skip. Nah, ini teman-teman, sudah saya pindahkan semua ya burayaknya, yang dari ember sini ke ember ini ya. Nanti yang ember ini juga kita pindahkan semuanya ke sini. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman. Ini dari 2 indukan kemarin itu ya. Ini sebenarnya banyak, tapi kemarin itu ada insiden aeratornya itu lepas ya. Jadi selangnya itu lepas dari aerator dan banyak burayak yang mati ya. Nah, itu kemarin saya buat videonya. Itu bisa teman-teman saksikan ya di video saya ya. Nanti saya letakkan di deskripsi. Nah, ini teman-teman, saya mau tunjukkan ada satu burayak ini sudah besar tuh yang ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu caranya untuk memilih atau menseleksi untuk calon indukan, itu harus kita lihat dari burayak dulu ya. Kita lihat dari burayak dengan umur yang sama. Biasanya itu dari satu indukan ya dengan umur yang sama, dan pertumbuhannya itu yang sangat cepat. Ini memang 2 indukan, tapi kan jarak dari indukan pertama dan yang kedua itu menetas cuman 4 hari sampai 5 hari ya kemarin itu. Nah, ini jika teman-teman lihat itu yang besar tuh. Nah, ini bagus kita jadikan jadikan indukan. Kita ambil ya teman-teman. Susah nih. Nah, ini teman-teman, ini sudah besar nih tuh. Sedangkan teman-teman yang lain ya, saudaranya itu masih kecil-kecil seperti ini, dan ini sendiri yang sudah besar ya. Nah, kalau teman-teman mau memilih, memang dilihat pertumbuhannya yang paling cepat ya, dengan umur yang sama dengan teman-temannya. Nah, setelah kita lihat yang ini
lebih besar ini bisa kita letakkan di tempat yang khusus ya, kita pindahkan, kita pelihara, kita buat lebih besar lagi ya, karena pertumbuhannya itu lebih cepat. Karena kenapa teman-teman, indukan lobster itu kan memang membutuhkan indukan yang besar ya. Sebenarnya semakin bagus indukan yang besar itu semakin baik juga ya, terutama untuk yang betina itu telurnya semakin banyak. Ini kita letakkan lagi di sini ya. Kalau saya teman-teman tidak pernah ya menseleksi indukan ya, menseleksi indukan karena memang tempatnya itu terbatas ya, karena tidak ada tempat lagi. Biasanya saya lihat indukan yang besar itu, atau untuk calon indukan itu saya tidak memilih ya. Ada indukan yang bertelur 4 inci, 3 inci itu langsung saya karantina dan saya netaskan ya telurnya. Memang yang lebih baik itu kalau kita memang mau benar-benar berbisnis budidaya, lobster yang jantan yang betina itu memang kita pisahkan ya. Jadi yang kita gabungkan itu hanya lobster jantan betina dengan kualitas yang bagus ya, yang besar, serta serta mempunyai fisik yang bagus ya. Nah, makanya saat ada indukan yang besar itu kita pisahkan, kita jadikan satu untuk kolam pemijahan atau kita kawinkan ya. Karena tidak baik kalau si lobster ini masih umur 3 inci dan 4 inci itu masih masih sangat kecil, menurut saya masih kurang bagus ya. Kalau untuk ukuran 3 inci ya, menurut saya tuh ya, khususnya 3 inci itu kurang bagus untuk dijadikan indukan saat mereka itu bertelur ya. Dan indukan betinanya itu semakin lambat pertumbuhannya karena sering bertelur ya. Memang kalau bagusnya memang seperti tadi ya, kita pisahkan jantan dan betina agar pertumbuhannya itu cepat. Jadi yang disatukan hanya lobster-lobster yang besar yang kita akan kawinkan ya, dan kita jadikan indukannya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut yang ini ya sekarang. Nah ini teman-teman, sudah kita pindahkan semua burayak yang di ember ini dan di ember ini juga. Hasilnya ada sebanyak ini nih. Ini nggak tahu ada berapa ya, yang jelas banyak sekali ya. Ya teman-teman, lumayan nih. Tuh banyak sekali ya. Jadi teman-teman, memang untuk burayak ini kalau sudah berumur 1 bulan ya, burayak lobster ini sudah termasuk cukup kuat ya, kategorinya sudah cukup kuat. Itu sudah bisa kita pindahkan dengan kolam lain atau dengan air yang baru ya. Kalau kita memindahkan baru umur 1 minggu atau masih baru menetas seperti itu ya, apalagi dengan kita mengganti air 100% tanpa memisahkan air yang lama, itu akan menyebabkan si burayak itu cepat mati. Nah untuk teman-teman, jika mempunyai burayak itu jangan sering-sering mengganti air ya. Jikalau memang mau mengganti air, teman-teman bisa menyisakan sedikit air yang lama dan kita isi dengan air yang baru ya. Misalkan di kolam atau di ember ini ya, airnya sudah mulai keruh ya, sudah jelek kualitasnya, itu bisa kita ganti dengan air yang baru, tapi kita sisakan mungkin 30% atau 40% air yang lama. Setelah itu baru kita isi dengan air yang baru. Makanya teman-teman, kalau bisa itu kita jangan mengganti air selama 1 bulan ya. Nah oleh karena itu teman-teman harus menjaga kualitas airnya. Seperti apa? Jangan memberi
pakan yang berlebihan ya, seperti itu. Terlalu sering memberi makan burayak itu juga akan menyebabkan burayak itu malah mati ya. Nah, karena kita biasanya kalau untuk pemula ini, kalau baru-baru saya juga seperti itu dulu. Ada burayak saya kasih pakan terus ya, pagi saya kasih makan, malam saya kasih makan, makannya tuh dengan porsi yang banyak seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari, ternyata burayak ini makannya tuh sedikit, cukup sehari 1 kali saja dikasih makan, bisa pagi hari atau di malam hari kita kasih makan dengan porsi yang sangat sedikit sekali ya teman-teman. Itu saja teman-teman penjelasan dari saya bagaimana cara memilih indukan, seleksi indukan ya yang bagus dan benar dari burayak seperti ini, dari umur yang mungkin 1 bulan, dan bagaimana cara merawat burayak yang mungkin rawan mati ya. Semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman dipencet tombol subscribe-nya ya, loncengnya, dan dikasih jempol ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.